Om Swastiastu, salam rahayu, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Mari kita lanjutkan kembali belajar Nyurat Aksara Bali. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Nyurat Aksara Bali, tentunya di channel ini. Baiklah teman-teman, adik-adik yang masih ingin terus belajar Nyurat Aksara Bali, kali ini kalimat yang akan kita bahas adalah titiang sareng biang maadolan ring pasar. Nah, kita akan bahas kata per kata. Mari kita memulai. Pertama-tama kita tulis dulu Latinnya, bahasa Latinnya. Ini adalah angka 1. Kita mulai karena kita akan belajar dari menulis angka juga. Titiang sareng biang maadolan ring pasar. Nah, itu kita akan bahas kata per kata. Titiang pertama adalah kata titiang. Aksara pertama ini adalah aksara te yang diikuti oleh ulu sehingga akan mesuara ti. Aksara te boleh ulu mesuara ti. Yang kedua juga aksara te kita beri ulu, titi. Aksara ye, ini aksara ye, titi ye cecek menjadi titiang. Nah, kalau kita di dalam pengucapan titiang itu yang lebih baku, maka yang benar penulisannya adalah aksara te seperti ini. Kemudian kita beri ulu. Nah, yang kedua aksara te ini suara jadinya tite. Nah, tite ini kita beri gantungan ye. Titiang, titia gitu, diberikan cecek kembali. Nah, itu mesuara titiang. Dalam sehari-hari ini yang lebih benar, yang lebih baku penggunaan dengan gantungan ia. Yang kedua itu adalah kata sareng. Aksara se, kemudian aksara re, ini yang kita buat seperti biasa dulu. Aksara re dikasih pepet, dikasih cecek, itu sareng. Jadi namun di dalam penulisannya re itu tidak boleh menggunakan pepet, jadi dia harus menggunakan rerepe. Nah, seperti aksara se kita bikin yang kedua, kemudian kita pakai adalah rerepe karena aksara re tidak bisa diikuti oleh pepet, jadi menggunakan rerepe seperti ini. Bisa kasih kecek. Nah, sareng itu yang lebih benar. Kemudian kata yang ketiga biang. Nah, biang biasanya kita mengucapkan biang bukan biang ya, tapi kita tulis dulu aksara be dengan mendapatkan gantungan ye, biang. Pengucapannya cepat biang, tapi dalam keseharian yang kita sering ucapkan adalah biang. Nah, dan yang kedua yang kita kalau
menulis biang, ya aksara B kita berikan ulu supaya berbunyi bi, dan aksara Y yang kita berikan jejak supaya biang, suara biang gitu ya. Nah, kita lanjut ke aksara yang ketiga, yang keempat. Kata yang keempat adalah maadolan. Aksara me, kemudian aksara he, hene cereke, he, ma, gitu. Yang kita ucapkan adalah ma. Nah, do, kalau do berarti dia taleng dulu. Kita tulis taleng, kemudian aksara D jadinya D. Supaya bunyi O maka dikasih tedong, maado. Nah, sekarang aksara L. Aksara L, maadola. Dan terakhir adalah aksara N, maadolane. Nah, supaya tidak mengucapkan seperti itu, kita kasih adag-adag supaya aksara N menjadi N, maadolan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan aksara ring pasar. Kata ring pasar. Aksara R, kemudian kita aksara R biar berbunyi I, ri, ulu, ri, kasih cecak menjadi ring seperti ini. Kemudian pa, aksara P, pa, aksara se, pase, pasa, kasih surang menjadi pasar, seperti itu ya. Nah, teman-teman, adik-adik bisa lihat dalam penulisannya, cara menulisnya gimana. Nah, sekarang kita akan gabung. Yang pertama adalah dari angka 1 dulu. Seperti kita sudah pelajari, angka 1 kita nyurat seperti ini ya. Kemudian dikasih tanda cecak koma. Nah, titiang, aksara T kembali, kemudian ulu, bisa berikan kasih ulu supaya menjadi suara T. T, aksara T lagi, aksara T, kemudian ini baru bacaannya tite. Supaya menjadi titiang, mendapatkan gantungan ye dengan tengenan pengangge tengenan cecek. Jadi titiang. Sareng, aksara se, sa, kemudian re, repo. Karena aksara ra tidak bisa diikuti oleh pepet, harus pakai repo. Nah, di situ ada cecak, berarti ada suara sareng. Hampura itu di biangnya kurang cecak ya. Kemudian sareng biang. Aksara B biar berbunyi bi mendapatkan ulu, bi. Kemudian aksara Y, biye, supaya menjadi biang kasih cecak biang. Maadolan, aksara me, kemudian aksara ma, do, berarti ada taleng tedong. Yang pertama taleng, kemudian aksara de, akhirnya adalah tedong. Jadi taleng tedong masuara o, maado, kemudian aksara le, maadola. Kita aksara ne, surat aksara ne, maadolane. Nah, di tengah kalimat kita tidak bisa memberikan adag-adag, berarti kalimat berikutnya kita gantung aksara re, gantungan re, kemudian ulu,
cece. Jadi bunyinya adalah ring maadolan ring gitu. Aksara pe, kemudian aksara se, dan kita beri surang supaya berbunyi pasar. Surang itu adalah aksara ere. Jadi pasar. Kita beri tanda titik. Nah, mudah-mudahan bisa teman-teman dan adik-adik ikuti. Ini juga merupakan kalimat-kalimat dasar yang akan kita pelajari terus. Di pembahasan-pembahasan berikutnya juga akan selalu saya berikan contoh-contoh seperti ini. Mungkin sudah jelas, bisa diikuti karena per kata saya berikan contohnya. Mana yang penulisannya yang benar dan baku yang sering kita pakai, dan mana yang kita tidak bisa pakai. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Seandainya diperlukan pembahasan secara mendetail, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua teman-teman dan saudara-saudara semua, sehingga semua mendapatkan manfaat dari pembahasan kita kali ini. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dengan Muncarang Pramosanti. Om Santi 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 Om.